Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya itu mengandung hikmah dan manfaat buat kita semua. Sehingga kita dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampar di penjuru dunia. Sehingga dapat menambah keimanan kita dan ketakwaan kita. Sehingga kita jadi orang yang beruntung, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta. Yang sebelumnya akan saya lantunkan dengan syair dan nada. Namun sebelum syair dan nada saya lantunkan, saya di sini sedikit menerangkan kenapa sering terjadi perselisihan antara umat ataupun antara orang-orang yang memberikan keterangan Al-Quran. Nah, ini disebabkan karena pada umumnya mereka berbicara tentang Al-Quran, menceritakan tentang Al-Quran. Sehingga timbul permasalahan walaupun sebenarnya dasarnya sama. Sedangkan keinginan yang sebenarnya dari Al-Quran itu yaitu ialah bagaimana kita dibentuk dengan Al-Quran. Sehingga kita menjadi taat, patuh, dan sabar, dan amanah. Sehingga apabila terjadi perselisihan, itu bukan jadi masalah. Karena semuanya akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan surah 4 ayat 59. Nah, para pemirsa sekalian, orang-orang yang patuh dan taat dan dibentuk dengan Al-Quran adalah orang-orang yang sabar dan adil. Itu bisa kita lihat di surah 7 ayat 181 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ta'dilun. Di antara kamu ada umat yang kuciptakan memberi petunjuk berdasarkan kebenaran, yaitu Al-Quran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Nah, para pemirsa sekalian, sebelum kita menerangkan tentang ciptaan Allah, langit, bumi, dan alam semesta, mari kita dengarkan terlebih dahulu syair dan nada. Kau ciptakan langit dan bumi, kurun waktu ana masa, tak ada yang sia-sia, seluruh ciptaanmu. Afala tatazakkarun.
Kau ciptakan 7 lapis langit, kurun waktu 2 masa, dengan tugas masing-masing untuk kehidupan seluruh makhluk. Dunia matahari, bulan bintang menyinari, menerangi, menghiasi alam jagat raya. Afala takilun. Matahari, bulan bintang menerangi, menyinari, menghiasi alam jagat raya. Afala takilun. Kau ciptakan alam semesta, kurun waktu 6 masa, tak ada yang sia-sia, seluruh ciptaanmu. Afala takilun. Afala takilun. Para pemirsa sekalian, demikianlah tadi telah kita dengarkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan khusus untuk langit yang 7 lapis, Allah menciptakan dalam 2 masa. Nah, para pemirsa sekalian, sebelum saya menjelaskan tentang ciptaan Allah, mari kita meyakini dulu bahwasannya Allah lah penguasa seluruh alam. Hal ini bisa kita lihat dari Rasul Muhammad SAW yang mampu bercerita, menerangkan tentang manusia, kejadian penciptaan manusia, juga tentang penciptaan alam semesta, dan perbintangan, kehidupan masyarakat, berpolitik, bersosial. Rasulullah Muhammad SAW mampu menerangkannya. Padahal di saat itu tidak ada satupun atau sains ataupun teknologi ataupun karya ilmiah ataupun seseorang yang mempunyai kemampuan berdasarkan ilmiah atau riset-riset. Karena
hal tersebut baru muncul di abad-abad setelahnya. Hal ini bisa kita buktikan Rasul melalui ayatnya atau melalui Al-Quran menerangkan tentang kejadian manusia, yaitu di surah At-Takrib 5 dan 7. Yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Nah, perkataan Rasul ini melalui ayat Al-Quran saat itu masih belum bisa dibuktikan. Kemudian pada saat itu manusia masih memiliki atau meyakini bahwasannya semua alam semesta, planet-planet yang ada di alam semesta ini berputar mengelilingi bumi. Sedangkan bumi ini statis, diam. Nah, kemudian Al-Quran menerangkan tidak seperti itu. Kita bisa lihat di surat Yasin ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lasam suyan bahilaha ang tudrikal qamarah walal lailu sabiqan nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Yang artinya, tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan dan tidaklah mungkin malam mendahului siang, semuanya beredar pada garis sumbu edarnya. Nah, ternyata semuanya berputar pada garis edarnya mengelilingi matahari. Nah, banyak ayat-ayat atau surah-surah yang menerangkan tentang manusia juga pernah saya terangkan, yaitu di kesempatan-kesempatan saya yang lalu, seperti di Black Box Allah pada manusia. Juga apakah kamu sudah menjadi manusia, tentang bagaimana sebenarnya Al-Quran menerangkan sesuatu waktu sebelum manusia ini mengetahui tentang apapun. Nah, para pemirsa sekalian, kemudian juga bisa kita lihat di surah Yasin 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasamsu limustaqirilah zalikal taqdirul azizil alim. Matahari berputar beredar pada garis sumbu edarnya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, para pemirsa kalian, bagaimana hal ini para ilmuwan merasa bagaimana di abad 1400 tahun yang lalu ada manusia yang bisa menceritakan dengan pasti dan dengan benar dan dengan mendetail tentang hal-hal yang saat ini baru bisa dibuktikan. Nah, itu pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ataupun wahyu. Nah, para pemirsa sekalian, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang syair yang saya lantunkan tadi, yaitu Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Itu bisa kita lihat di surah As-Sajdah 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin min sumastawa 'alal arsy ma lakum min ni'min wala sabiin afala tatazakkarun. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian bersemayam di arsy. Tidak ada lain selain Dia yang dapat memberikan syafaat. Apakah kamu tidak memperhatikan? Afala tatazakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, para pemirsa sekalian, di syair tadi, di syair saya menjelaskan tentang Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian
juga menerangkan bagaimana langit dan bumi itu ciptaan yang tidak sia-sia, semuanya bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, para pemirsa sekalian, kemudian di bait kedua juga Allah menciptakan langit, 7 lapis langit dalam 2 masa. Kemudian tiap-tiap langit diwahyukan tugasnya masing-masing. Dan langit yang terdekat dihiasi dengan bintang-bintang. Demikianlah Allah memeliharanya. Nah, para pemirsa sekalian, ini bisa kita lihat di surah Fussilat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadahunna sab'a samawati fi yawmaini awha bi kulli amroha wa zayyana samad dunya bimasabiha wa hibzan zalika taqdirul azizil alim. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit atau 7 langit, dan tiap-tiap langit diwahyukan urusannya masing-masing. Jadi lapisan langit itu mempunyai tugasnya masing-masing. Kemudian langit yang terdekat dengan bumi dihiasi dengan bulan bintang dan memeliharanya. Allah Maha Perkasa. Nah, para pemirsa sekalian, hal ini juga bisa dibuktikan dengan sains dan teknologi. Ternyata bumi ini dibungkus dengan lapisan-lapisan, 7 lapis. Sehingga lapisan-lapisan inilah yang melindungi bumi dari sengatan matahari, sehingga sinar matahari dapat membawa kehidupan di muka bumi. Para pemirsa sekalian, keterangan ataupun surah-surah ataupun ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Quran. Bagaimana 1400 tahun yang lalu ada seorang manusia yang mengetahui tentang alam semesta dan dunia ini. Bagaimana ia bercerita, dia menyampaikan tentang alam semesta. Yang waktu itu manusia belum meyakininya. Karena manusia waktu itu masih meyakini bahwasannya dunia ini adalah terjadi dengan sendirinya dan semuanya memutari bumi. Namun Muhammad SAW menerangkan dengan jelas dan terperinci. Nah, barulah kemudian di abad 16 seorang sarjana ilmuwan yang bernama Johannes Kepler membuktikan kebenarannya melalui teorinya yang disebut dengan astronomia nova, yang menyatakan semua planet-planet yang ada di ruang angkasa berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan yang berbeda-beda pada garis edarnya masing-masing. Nah, para pemirsa sekalian, bagaimana kita sekarang ini? Mampu nggak kita untuk yakin sehingga kita menjadi orang yang dapat dibentuk dengan Al-Quran? Nah, para pemirsa sekalian, hal ini sebenarnya belum tentu. Walaupun tanda-tanda kebesaran Allah bisa kita lihat dan bisa kita rasakan, tapi namun belum tentu mereka mampu untuk memahami maupun untuk taat dan patuh. Hal ini bisa kita lihat di surah Muhammad ayat 24. Afala tadabbakarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha, yang artinya apakah mereka pernah memahami Al-Quran ataukah hati mereka telah terkunci? Nah, para pemirsa sekalian, kalau ada kebimbangan juga di hati kita atau juga ada keraguan di hati kita, maka Allah juga menerangkan di surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi syuratin min mislihi wad'u syuhada'ukum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Yang artinya, apabila kamu ragu bahwasanya Rasul Muhammad SAW menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat, maka buatlah satu surah semisalnya dan carilah penolong-penolong kamu selain Allah. Kemudian di ayat 24-nya nyatakan, kalaulah kamu tidak mampu membuatnya dan kamu pasti tidak mampu, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang isinya manusia dan batu dan diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Nah, yang dimaksud dengan orang-orang kafir mungkin pada kesempatan lain kita akan bertemu dan kita akan menjelaskannya. Para pemirsa sekalian, saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan. Walaupun tidak banyak, walaupun hanya beberapa surah ataupun ayat, mungkin dapat menambah keimanan kita, juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya ataupun ucapan saya yang masih belum pas atau ucapan saya yang dirasa tidak pada tempatnya. Sebelumnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.